Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi waktu New York, selamat malam waktu Indonesia. Nama saya Bayu, konsultan tersebut KJRI New York. Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman semua pada episode ke-8 KJRI New York Menyapa. KJRI New York Menyapa adalah sarana silaturahmi digital KJRI New York untuk menyapa WNI dan diaspora Indonesia di 15 wilayah kerja KJRI New York di pantai timur Amerika Serikat atau East Coast. Sebagai informasi tambahan bahwa pada hari ini adalah tanggal 25 April 2021, kita sudah memasuki hari ke-13 bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita semua. Saya juga mau menginformasikan bahwa sejak hari pertama Ramadan, KJRI New York juga memiliki program semaan atau menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang dimulai pada pukul 10 malam waktu New York setiap harinya. Kerjasama ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Pada hari ini tamu kita adalah Azalea Johannes atau singkatnya dipanggil Lea. Lea tinggal di Virginia dan Lea ini adalah bintang tamu termuda. Bahkan sudah tidak lagi masuk generasi milenial, tapi sudah malah masuk ke kategori Generation Z atau Z Generation. Siapa itu Azalea? Mari kita simak bersama-sama. Kita akan tunggu apakah Lea sudah masuk ke dalam IG Live KJRI. Silahkan Lea, kalau sudah ready bisa request untuk masuk ke IG Live Indonesia in New York. Kami tinggal tunggu sambungan langsung dari Lea. Bapak Ibu yang juga nanti kalau ada pertanyaan atau pesan untuk Lea juga bisa disampaikan melalui kolom chat supaya nanti bisa saya tanyakan ke Lea. Cek dulu apakah Lea sudah ada di dalam sudah masuk ke KJRI New York. Sambil menunggu koneksi tersambung, saya mau membacakan bahwa saya juga mau menginformasikan bahwa Azalea Johannes adalah seorang mahasiswa yang kemudian mempunyai banyak pengalaman di bidang climate change, pernah menjadi moderator untuk Indo East Network Youth Empowerment, kemudian juga menjadi The Climate Reality Project dari tahun 2020, kemudian juga merupakan host and creator dari Cakap Iklim tahun 2020. Jadi Cakap Iklim di sini disebutkan sebagai IG Live juga yang digunakan, yang ditujukan untuk raising awareness mengenai perubahan iklim. Kita tunggu apakah Lea sudah masuk. Oke, Lea tinggal masuk ke IG Live KJRI New York, kemudian request for IG Live biar kita masukkan ke dalam IG Live ini.
Di sini skillnya Lea ada banyak, ada broadcast, news writing, ada production, ada translation, proofreading, research, social media, intercultural communication, community organizing, banyak lah, banyak pengalaman Lea yang kita bisa mendapatkan inspirasi darinya. Oke, ini Lea baru masuk, go live gitu. Tinggal tunggu koneksi. Hai, Hai, apa kabar? baik. Halo Aduh, pagi, Mas pagi-pagi Bayu. pagi-pagi akhirnya bisa bergabung ya. Kata Iya, kemarin habis vaksin ya? iya, aku baru Eh, vaksin iya, kemarin. iya. Ambil apa? Ambil Uh, dapat yang oh, mana? Pfizer apa? dapat Pfizer? Pfizer ya. Oh, baik. Ini yang shot pertama ya? Shot pertama ya, baru buka kan untuk di Virginia untuk yang 16 sampai 64 untuk yang Oh, semua orang yang bukan iya, iya. yang fase fase 3 ya kalau nggak salah. Oke, oke, oke. Dan terus belum ada, mudah-mudahan nggak ada dampak ini ya. Nggak ada dampak yang berat ya. Enggak, I'm feeling Pegel-pegel di. great. Oh, cuman Oke, pegel sedikit sih ya. iya, iya. Tapi udah hilang. Masih tapi ya udah hilang sih sebenarnya nggak terasa. Lagi sibuk apa ya belakangan ini? Sibuk apa ya? Baca-baca, Hmm. menulis, banyak nonton Netflix, nonton dokumenter, banyak keeping up with the news kan. It's very Hmm. very busy. Jadi stuff like that aja sih. Oke, oke lah ya. Oke. Bisa bicara sedikit tentang pendidikan latar belakang Lea, latar belakang pendidikan? Sure, Ya. oke. Jadi kalau ngomong pendidikan, mungkin orang harus kasih lebih banyak latar belakang tentang diriku Hmm. sendiri ya. Jadi aku Ya. lahirnya di Jakarta, tapi aku umur Hmm. 4 tahun, aku pindah ke Washington DC sama orang tua. Hmm. Nah, aku tinggal dan bersekolah di sini di Amerika, dari kindergarten, SD, SMP, SMA, sampai aku umur 15 tahun dan waktu aku umur 15 tahun, aku punya kemauan untuk kembali tinggal di Indonesia, Hmm. khususnya untuk bersekolah di Indonesia. Dan jadi aku milih untuk kembali ke Jakarta dan bersekolah di SMA Negeri 68. Aku di situ hampir 2 tahun dan tujuannya aku tuh untuk sekolah di Indonesia tuh karena aku kan dibesarin di Amerika. Jadi memang Ya. aku mau banget mengetahui kondisi kehidupan di Indonesia, terutama kondisi pendidikan negeri di Indonesia dan mau melancarkan bahasa Indonesia juga. Hmm. Dan Hmm. hal-hal seperti itu kan bisa dipelajari di buku, tapi aku mau banget punya first hand experience, first hand knowledge yang menurutku lebih penting. Dan ya jadi aku di situ aku belajar tentang, aku agak itu eye opening sekali ya, life changing, dan aku mau banget tahu tentang budaya Indonesia. Dan memang itu culture shock karena sistem pendidikan di Indonesia dan sistem pendidikan di Amerika beda sekali ya. Mungkin Ya. Mas Bayu punya pengalaman juga. Dan ya aku kayak waktu ketika aku masuk sekolah di Indonesia, aku lihat, wah aku baru tahu kalau di Indonesia ada jam kosong karena ada guru honorer kan yang Ya. kurang anggaran, jadi kadang-kadang Hmm. nggak masuk. Kalau di sini itu nggak ada, pasti ada substitute teacher. Dan juga di Indonesia ada banyak sekali mata pelajarannya. Mata pelajarannya di Indonesia, waktu aku Ya, lebih dari sekolah 10 ya? ada 14. Ada waktu. Iya, kalau di sini Iya, cuma setengah, cuma 7. yang 7 Jadi ya. kalau di Indonesia meskipun ada banyak mata pelajaran, tapi waktunya per mata pelajaran jadi sangat kurang ya dalam jangka waktu yang dalam jangka waktu setahun, per mata pelajarannya jadi nggak bisa kita terlalu mendalam kan. Iya, betul, betul. Dan ya kalau di Indonesia ada IPA IPS, di sini kita belajar dua-duanya. Hmm. Terus kalau di Indonesia harus kita yang kalau di Indonesia gurunya yang datang ke kita. Kalau Iya. di Amerika dari SMP sama SMA kita udah ke gurunya. Jadi itu ada banyak perbedaan ya di Indonesia yang dari pengalaman itu aku bisa tahu. Dan kita bisa dari aku bisa melihat dan mungkin bisa mendorong perbaikan di sistem pendidikan di Indonesia juga ya, karena bisa saling belajar. Iya, iya. Nah, setelah selesai SMA, kemudian kembali ke New York, kembali ke Amerika atau? Iya, aku kembali ke Iya, iya. Washington DC Hmm. dan sekarang aku lagi break ini. Jadi Hmm. Hmm. aku juga lagi in between jobs gitu. Jadi
dan Iya, juga iya. ada rencana kembali ke Oh, Indonesia. Semoga setelah dapat vaksin yang kedua ya, udah bisa jadi kuliah traveling lagi. kuliah kuliah belum menentukan. Iya, lagi break gitu. Oke, lagi break. Oke, oke. Ya, Iya. mana lihat di Virginia Hmm? kuliahnya? Ya, enggak, eh, jadi aku ada rencananya untuk keluar, tapi Oh, ini masih lagi di sini ya kan, online semua juga kan. iya, iya, betul, betul, betul. Nah, Iya. lihat dari hobinya ini, apa namanya, kemampuan skillnya itu, seperti suka broadcasting ya. Udah pernah Ah, berapa kali jadi intern di mana nih? Di Metro dan MNC? aku terus terang, aku sebenarnya growing up, aku nggak pernah tertarik dengan dunia Oh gitu. broadcasting atau dunia jurnalistik, tapi karena punya papa Hmm, yang seorang jurnalis televisi, ya, jadi aku memang terekspos dengan dunia itu ya dari kecil, dari bayi dibawa ke studio, heeh, dibawa ke heeh. newsroom, jadi melihat produksi berita. Tapi ya, tapi aku nggak terlalu tertarik, tapi ya aku dari kecil sih terekspos dan biasa nonton berita, dan dari situ aku realize aku punya bakat juga untuk nulis, Mhm, terutama menulis berita, broadcast news writing, dan mhm, aku beruntung punya kesempatan, beberapa kesempatan untuk bisa magang di Indonesia di mhm, beberapa program berbahasa Inggris, dan ya. dari situ aku bisa berkontribusi ya di MNC dan di Metro waktu itu. Oke, siap. Ini saya lihat ada beberapa pengalaman Lea pernah menjadi speaker di Conference of Indonesia Diaspora Youth gitu ya. Eh, Hmm. sedikit apa yang Lea sampaikan di dalam acara tersebut, dan ini acara siapa? Awal-awalnya bagaimana Lea bisa diundang ke dalam acara tersebut? Iya, jadi isu diaspora itu isu yang sesuatu isu yang aku passionate sekali, Oh, karena itu dan dari remaja sih aku udah terlibat di acara-acara diaspora, karena waktu itu kan Pak Dinopati Jalal kan iya. dubes di sini, dan dia merancang Kongres Diaspora Indonesia. Jadi aku udah terlibat dari situ, dan waktu tahun 2018 ada konferensi the Conference of Indonesian Diaspora Youth, and then aku ikut itu. And pesanku itu very simple, bagaimana diaspora muda bisa berkontribusi kepada Indonesia. Mm-mm. Dan itu kita punya specific challenges ya untuk kalau mau berkontribusi, karena Mm-mm. mayoritas diaspora muda udah bukan WNI, atau memang lahir di Amerika jadi memang bukan WNI, atau mungkin kalau orang tuanya WNI kan dapat, tapi umur 21 tahun kalau nggak salah kan Ya, harus memilih. bukan. And juga ada kendala bahasa ya, banyak yang mengerti bahasa Indonesia tapi sulit ngomong bahasa Indonesia. Aku aja kadang sulit. Dan ketika kembali ke Indonesia, kalau pakai bahasa Inggris dibilang, oh kamu sok Inggris. Tapi ketika kita mau pakai bahasa Indonesia dibilang, oh kamu paksain, jangan dipaksa. It's okay pakai it's okay, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Jadi Iya, iya, serba salah juga kan. Jadi kita iya. sebagai diaspora muda, kita mau Mm, terlibat, kita mau berkontribusi, tapi ada challenges-nya. And mhm. so my work has been to organize my community, jadi komunitas diaspora muda di Amerika, dan juga untuk merubah persepsi di Indonesia mengenai diaspora muda, untuk supaya orang lebih terbuka dan merangkul kita. Ya, ya, ya. Ini berarti Lea bisa dikategorikan sebagai third culture generation children ya, karena Um, ya, jadi di ada luar untuk negara asal ya. dias ya untuk kalau third culture kid itu anak yang dibesarkan dalam budaya yang beda dari orang tuanya kan. Tapi juga untuk diaspora kadang-kadang bukan dipakai istilah third culture kid, kadang-kadang dipakai istilah cross cultural kid. Jadi cross Oh, cultural, antara, jadi dibesarin dengan dua budaya ya. iya, ya. Dan itu manfaatnya gimana menurut Lea? Apakah banyak dari segi bahasa, bisa beberapa bahasa? Ini di sini ada bisa French gitu juga, selain Ya, bahasa. kalau Prancis di sekolah sih, tapi ya
Beruntung sekali karena bisa otomatis kan punya terekspos bahasa yang lain ya. Jadi Iya. memang dari kecil aku beruntung juga karena mama sama papa selalu di rumah pakai bahasa Indonesia. Jadi aku Top. selalu ya nggak lancar juga tapi bisa berbahasa Indonesia dari kecil. Iya, iya. Nah, em, eh, di luar negeri itu ada 8 jutaan diaspora Indonesia. Baik Hmm. itu ya, atau udah warga negara setempat ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Lea diaspora kita itu dapat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia, dan apa yang kira-kira bisa dipelajari dari diaspora Tionghoa, karena kan kita tahu juga Tionghoa itu Diaspora yang paling besar. besar dan mereka bisa berkontribusi untuk negaranya juga gitu dari berbagai bidang. Menurut Lea gimana? Oke. Kalau ngomong kontribusi diaspora, kita nggak usah lihat jauh-jauh. Kontribusi yang paling besar adalah remitansi atau dana yang dikirimkan warga diaspora ke tanah air. Itu yang paling besar ya, karena tahun 2020 aja nilai remitansi 9,8 miliar dolar Amerika. Jadi itu aja turun karena COVID. Tahun sebelumnya, tahun 2019, itu 11 miliar. Dan remitansi itu kan biasanya mungkin kontribusi yang nggak terlalu disadari ya, kan cuman ngirim duit kembali ke tanah air kan untuk teman-teman, keluarga, untuk mendukung. Tapi itu sebenarnya berharga sekali. Jadi itu kontribusi yang paling besar yang kita harus sadari itu pertama remitansi. Nah, Hmm. kontribusi yang lain itu banyak juga, mungkin bisa berupa kembali ke tanah air untuk berkarya. Ada banyak contohnya kan, Mas, kayak Prof. Habibie yang kembali dari Jerman untuk mengembangkan industri penerbangan di Indonesia. Dan masa kini juga ada kayak temanku, dia arsitek di Eropa, di Jerman, terus dia kembali untuk membangun di Indonesia. Jadi itu cuman that's one example. Hmm. Dan juga menurutku warga Indonesia nggak usah kembali juga untuk bisa berkontribusi. Tanpa kembali bisa berkontribusi negaranya masing-masing dengan meningkatkan awarenessnya penduduk di negaranya mereka masing-masing tentang Indonesia. Karena Indonesia itu kan sebenarnya negara terbesar yang keempat di Indonesia di dunia kan. Tapi it's still invisible. A lot of people don't know Indonesia. Mungkin Mas Bayu berinteraksi sama banyak orang Amerika di sini terus bilang, oh ya, yeah, I'm from Indonesia. Tapi they don't know where Indonesia is. Nggak tahu kan? Paling Bali juga. Paling Paling hanya Bali. Tapi mereka kira Bali itu negara sendiri, bukan negara, bukan dari. pulau di Indonesia. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Oke. Iya, jadi itu kita bisa berkontribusi di negara kita masing-masing. Mungkin buka restoran, buka bisnis, masuk dunia entertainment, itu kan banyak kan di sini. Jadi iya, dan oh ya, Cina, Tiongkok, itu I'm really glad you mentioned China and their diaspora karena kita bisa belajar banyak dari kebijakan negara-negara lain mengenai diasporanya mereka. Because kita liatin aja kayak kalau Tiongkok aku kurang tahu ya. Tapi kalau aku tahu itu Filipina mereka membolehkan diasporanya mereka yang sudah mendapat warga negara lain untuk kembali atau bukan untuk kembali untuk mendapat kembali mereka punya warga negara Filipina. Dan Iya. juga ada India, mereka punya kartu diasporanya mereka, the OCI card. Jadi itu kartu yang kasih mereka benefit, itu jadi itu bukan sama dengan duit kewarganegaraan, tapi itu kartu yang kasih mereka special privileges sebagai atau status khusus. Jadi mereka sebagai OCI card holder, mereka bisa kembali ke India dan punya privilege yang similar seperti warga negara India, tapi not the same. So yeah, there's a lot to learn from different countries and kebijakan-kebijakannya mereka. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, di sini eh masih mau mengenai diaspora, di sini juga Lea pernah menjadi Assistant Project Officer ya, untuk Indonesian Diaspora Network. Apa pengalaman yang menarik waktu Lea di sana?
sebagai Assistant Project Officer? Iya, jadi aku menjadi Assistant Project Officer proyeknya itu The Fifth Congress of Indonesian Diaspora, Kongres Diaspora Indonesia kelima yang diadakan Agustus tahun 2019. Itu seru sekali, ada 10.000 orang yang register dari 70-an negara dan ada hampir 80 speakers, jadi ini massive sekali, besar sekali acaranya, ada di Kokas waktu itu. Dan meskipun kayak seperti aku bilang tadi, aku dari remaja sudah terlibat, itu pertama kali aku menjadi bagian dari organizing committee-nya. Dan aku bantu nulis, translating, proofreading, stuff like that. And ya, aku senang sekali setiap kali ada Kongres Diaspora karena itu merupakan kesempatan kita diaspora bisa memperkenalkan diaspora kepada publik di Indonesia karena warga Indonesia itu mungkin juga kurang familiar dengan istilah diaspora ya. Iya, Meskipun udah belakangan ini udah mulai kan media udah menggunakan istilah diaspora, tapi masih banyak orang yang lumayan belum tahu istilah diaspora, bahwa diaspora itu sebenarnya istilah yang sama dengan istilah orang Indonesia perantauan, tapi dengar diaspora, apa itu diaspora kan? Jadi, dan itu juga kesempatan kita bisa memperkenalkan warga diaspora ke publik Indonesia, bahwa warga diaspora itu sebenarnya macam-macam. Warga diaspora itu bukan satu, dan cara kita berkontribusi itu ada banyak sekali, kayak yang aku bilang tadi. iya betul. Teman-teman yang mau kasih pesan atau pertanyaan untuk Lea bisa disampaikan di kolom chat, nanti biar saya sampaikan, saya bacakan untuk Lea ya. Nah, kemudian Lea ini gimana cara perwakilan RI ya di Amerika Serikat khususnya ya, KBRI atau semua KJRI yang ada di Amerika Serikat itu gimana kita bisa mendorong diaspora Indonesia untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Menurut Lea? Menurutku salah satu yang bisa dilakukan oleh perwakilan di sini adalah merangkul diaspora yang sudah bukan WNI ya, terutama karena aku rasa sebenarnya aku rasa itu udah sesuatu yang dilakukan sama perwakilan karena aku dari kecil aku terlibat di KBRI, di acara-acara KBRI, dan aku lihat kalau yang datang yang berpartisipasi itu mayoritasnya orang Indonesia yang udah bukan WNI lagi. Jadi memang itu udah dilakukan, tapi mungkin teman-teman di Indonesia kira kalau perwakilan di luar negeri, perwakilan di luar negeri cuman melayani WNI ya, tapi sebenarnya ini lebih tentang komunitas yang besar, komunitas orang Indonesia yang udah nggak lihat lagi apa WNI atau bukan WNI kan. Jadi gitu sih menurutku, kayak KBRI dan KJRI bisa memfasilitasi lebih banyak acara seperti town hall mungkin untuk mendengarkan aspirasi diaspora dan mungkin bisa melaporkan kembali ke Indonesia. Acara-acara seperti gini yang IG Live ini juga bagus sekali menurutku Mas Bayu, karena ini kan untuk memperkenalkan berbagai perspektif warga diaspora kan Mas? Betul. Ya. Nah, selain diaspora ini, aku lihat bahwa ada ketertarikan Lea juga untuk di bidang perubahan iklim ya. Di sini juga Lea menjadi host and creator of Cakap Iklim ya. Ya. Ini apa awalnya, apa alasannya Lea untuk membuat podcast ini, dan tujuannya gimana, seperti apa? Iya, sebenarnya aku udah tertarik di bidang lingkungan dan iklim dari kecil, tapi aku mulai lebih aktif ketika aku lebih mempelajari kehidupan opaku, Prof. Herman Yohanes, dan perannya di bidang konservasi lingkungan. Dan ya, jadi dari situ aku mulai aktif, mulai serius, aku ikut training menjadi climate reality leader di organisasi Climate Reality Project, organisasinya mantan wakil presiden Amerika Al Gore. Dan ya, aku juga mulai seri Instagram live aku, Cakap Iklim, dan menurutku banyak sekali langkah konkret ya yang kita bisa ambil
untuk memerangi dampak perubahan iklim itu langkah yang bisa diambil di level maupun itu level individu atau komunitas, perkotaan, negara. Dan tujuan aku untuk seriku Cakap Iklim itu sebenarnya simple, untuk meningkatkan awareness, untuk mendorong teman-temanku untuk take action ya, karena action itu yang paling penting. Yang penting itu orang harus peduli, tapi orang juga harus tahu how can I take action kan. Oh ini oke, sekarang saya udah tahu ini ada sesuatu yang namanya perubahan iklim yang lagi terjadi dan saya udah peduli, tapi bagaimana saya mau what can I do about it kan. Dan itu apa, concrete, so harus yang konkret ya. Dan itu ya, so I try to give tindakan konkret, langkah-langkah konkret yang di setiap level itu, individu, komunitas, dan juga negara. Kalau individu kan apa, bisa kelihatannya seperti recycling atau juga composting, dan bisa move out ke yang komunitas. Dan kalau komunitas, I actually had a very great guest. Aku punya tamu di episode keduaku, namanya Mbak Nana Firman. And dia tuh aktivis lingkungan, tapi dari segi faith, dari segi agama, religion, faith, iman. Okay. And dia ceritakan dengan, ini kan sekarang lagi lagi bulan Ramadan. Yeah. Dan dia ceritakan dia punya masjid, dia bikinin Ramadan buka puasa tanpa plastik. Jadi hal-hal seperti gitu kan, Mas. Kita bisa, komunitas kita juga bisa kan. Dan but ultimately I think yang paling penting itu di tingkat negara juga harus bergerak ya. Pemerintahan kita juga harus tahun ini semua negara, Indonesia termasuk, yang ikut perjanjian iklim Paris, the Paris Climate Agreement tahun ini. Setiap 5 tahun kan, itu kan 2015, jadi kan tahun 2020 karena COVID nggak jadi 2021. Tahun ini harus diminta menaikkan NDC-nya. NDC itu Nationally Determined Commitments. Dan kita komitmennya itu harus ambitionnya harus raise, ambitionnya harus kita bikinin ambisi yang lebih something more ambitious untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. And I think NDC-nya, yang updated NDC-nya Indonesia tahun ini, sadly belum, targetnya masih sama. Tapi it's okay. It just shows bahwa kita masih ada banyak PR ya. Tapi memang itu semua harus bergerak, apakah itu dari level individu, komunitas, perkotaan. Perkotaan itu juga penting sekali, karena 70% emisi gas rumah kaca itu dari perkotaan. Jadi kota itu penting sekali. Tapi ya negara, kebijakan negara juga harus berubah ya, supaya kita bisa memerangi ini together. Ya, dan itu nggak bisa satu orang, dua orang ya, harus sama-sama. Nggak bisa, ya. Global action gitu ya. Nah, kayaknya sepertinya ada perbedaan persepsi ya antara climate change di Indonesia sama climate change di Amerika. Ada persepsi. Dan itu juga tergantung dari leadersnya gimana, cara mereka meyakinkan. Iya, ini aja di Amerika aja kan beda administrasi aja, very different kan? Betul. Administrasi ya. Apakah ada perubahan perilaku masyarakat menurut Lea antara di Amerika sama di Indonesia gitu, mengenai apa yang dilakukan dalam rangka perubahan iklim? Menurutku kesadaran sih di Amerika kesadaran udah lumayan tinggi, tapi menurutku di Indonesia udah lumayan tinggi juga, karena di Indonesia kan itu it's in your face. Perubahan iklim itu efek-efeknya di Indonesia malah lebih terlihat kan, karena kita negara kepulauan, kita vulnerable sekali kan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ya, yang kemarin aja bulan April ini, berapa tuh, 8 April or something like that, the beginning of the month, kan ada siklon yang di NTT. Itu siklon yang sangat jarang. Itu sebenarnya a very big climate wake up call untuk kita, bahwa ini sesuatu yang jarang terjadi, dan perubahan iklim itu membuat natural disasters, bencana-bencana begini makin sering dan makin intens. Yang tahun lalu, tahun 2020, di sini kan kalau di Indonesia siklon ya, kalau di sini hurricane kan namanya, tapi sama, it's the same thing. Tapi kalau di sini kita panggilnya hurricane. Hurricane season yang di Amerika, di Atlantic hurricane season yang tahun 2020 itu yang paling salah satu yang paling intens ya, paling intens.
dan itu a very very big alarm bahwa this is it's efek-efeknya perubahan iklim itu udah terlihat sekali. Dan jadi menurutku di Indonesia awareness-nya sebenarnya udah ada juga, karena ya we see it every day, gagal panen, tingkat the sea level is rising kan di Indonesia. Jadi it's something that we see every day kalau di Indonesia, malah something that efeknya lebih kelihatan di Indonesia, I would say, daripada di Amerika. Tapi ya kalau kesadarannya I would say is about udah di Indonesia udah juga sadar, tapi mungkin ya itu aja actionnya bagaimana. Kayak kalau di sini kan kalau recycling agak lebih gampang kan, ada truk yang datang, kita tinggal sortir aja, taruh di depan rumah, nanti udah diambil kan. Kalau di Indonesia kan nggak segampang itu. Memisahkan sampah itu masih agak sulit di Indonesia ya. Iya, atau udah sortir pun aja nanti dimasukin lagi. Satu lagi. Iya. Oke Lea, di sini selain masalah lingkungan, di sini juga ada Lea pernah mengikuti podcast untuk Foreign Policy Talks itu ya, mengenai Black Lives Matter, mengenai the future of US-Indonesia relationship under Biden's presidency. Coba yang pengen saya tanyakan adalah mengenai maraknya anti-Asian hate crime yang ada di Amerika, dan juga BLM secara umum. Bagaimana persepsi Lea dan juga bukan Lea saja, tapi secara umum generasi Z gitu ya, mengenai kejadian-kejadian anti-Asian hate crime yang marak terjadi di Amerika Serikat ini. Iya, bukan itu aja ya, it's not just kekerasan polisi atau kekerasan terhadap warga keturunan Asia. It's been happening for a very long time juga. Dan gun violence has been something that I've grown up with ya. Aku dibesarin melihat gun violence itu masalah yang besar sekali. Dan I think for a lot of young people, untuk banyak yang generasi Z atau generasi yang antara, aku bukan generasi Z juga, aku kayak di antara milenial sama generasi Z. Iya, tapi terlalu muda untuk milenial, tapi terlalu tua juga untuk generasi Z. It's weird. Tapi ya kita untuk young people, yang milenial atau generasi Z, kita udah lelah ya. It's very tiring watching this happening over and over again. Dan menurutku untung kita sebagai generasi Z, kita hidup dalam masa teknologi digital ya, karena hal-hal seperti ini kalau kita lihat ada instance kejadian rasisme atau kekerasan polisi atau apa, itu kita bisa langsung pakai HP, keluarin HP, rekam langsung kan. Jadi itu bisa dibilang silver lining ya, itu bisa kita ya, hal-hal seperti ini I guess it's been happening all this time. Ini selalu terjadi, ini udah terjadi dari zaman dulu, memang terjadi, tapi in this moment kita sekarang bisa merekam, dan itu yang that changes everything. Karena dengan kita bisa merekam kejadian-kejadian seperti gini, kita bisa, dan kita sebagai generasi Z, kita pakai social media, kita share di Twitter, di Instagram, di TikTok pun, itu bisa menjadi viral, dan itu bisa bikin orang aware, itu meningkat, raise awareness, dan juga people care, and people itu kenapa yang tahun lalu 2020 setelah pembunuhannya George Floyd, banyak sekali kan orang keluar dan protes kan, mereka demo, ini this is not right, karena itu the power of technology, which is amazing. Dan ya akhirnya itu kan menjadi bukti, dan kemarin ada udah di pengadilan dan found guilty kan, udah divonis, lagi tunggu vonisnya belum. Tapi ya, jadi sebagai generasi Z, Gen Z, it's very sad, it's very exhausting. Kita terasa lelah, I would say, karena ya you see this happening, tapi nggak ada perubahan, nggak ada tindakan yang nyata. We don't see anything happening. Tapi ya, we can say at least sekarang with technology, this kind of stuff, hal-hal seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini bisa direkam dan bisa di broadcast kan, bisa disiarkan ke dunia, dan orang bisa pay attention.
And semoga in a little bit long, not in the soon kita bisa lihat some real changes. Ya, mudah-mudahan ya Lea ya. Yeah, hopefully. Terakhir, apakah ada pesan dari Lea gitu sebagai generasi muda gitu ya? Bagaimana apa namanya pesan inspirasi gitu ya, pesan inspiratif Waduh. maaf. Gimana bahwa kaum muda itu kan bisa juga apa namanya membangun bangsa berkontribusi secara berkontribusi ya. tanpa harus menunggu dapat kerjaan dulu atau harus apa namanya harus punya kerjaan atau tapi dari muda udah bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Apakah ada kira-kira pesan Lea? Iya, dan jangan yang paling penting tuh mau berkontribusi karena dan jangan hal-hal seperti oh saya bukan warga negara Indonesia lagi, komunitas Indonesia sering ada banyak yang sering mengalami bullying ya, jangan hal-hal seperti gitu atau oh ya saya udah nggak bisa bahasa Indonesia lagi, hal-hal seperti itu jangan, don't let that get in the way of you contributing to Indonesia ya, jangan don't let that influence you, jangan itu menjadi halangan untuk kembali ke Indonesia atau nggak usah kembali ke Indonesia tapi untuk berpartisipasi dan lebih mau berkontribusi aja kepada Indonesia. Jadi semangat terus and also find community, cari komunitas karena I'm not the only one, kan ada banyak orang yang seperti aku juga yang mungkin yang muda-muda kita yang diaspora muda mungkin udah terasa diasingkan sama yang generasi tua karena mungkin kita punya challenges kan beda kan ya, karena kita punya challenge identitas kita. Waduh, kita kita nggak terlalu terasa kita orang Amerika tapi juga mengalami bullying atau rasisme, tapi kita juga mengalami bullying sama orang Indonesia sendiri. Tapi kita harus bikinin komunitas antara kita sendiri dan dari situ kita bisa cari tahu bagaimana kita bisa paling efektif berkontribusi kepada Indonesia. Terima kasih loh Lea atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Bayu. Ya, demikian Bapak Ibu teman-teman semua, ini adalah IG Live KJRI New York Menyapa episode ke-8 dengan tamu kita Azalia Johannes. Mudah-mudahan dengan kehadiran Lea ini dan pengalaman Lea ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini juga membuktikan bahwa kaum muda seperti Lea juga sudah bisa memberikan kontribusinya kepada komunitas, kepada masyarakat gitu ya. Untuk follow IG Lea bisa ketik Azalia Johannes ya di IG ya. Ya, Azalia. Atau handle-nya @azalea_Sarah. Oh ya, oke, siap. Terima kasih ya Lea atas waktu dan kehadirannya. Saya Bayu. Terima kasih. Undur diri. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Sekian, sukses juga buat Lea. Selamat pagi waktu New York, selamat malam waktu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Lea ya. Makasih.